Yo yo yo, detektif internet kesayanganku. Gue yakin kalian semua udah hafal. Dora nanya, di mana gunung? Padahal gunungnya segede rumah di depan mata dia. Verde, rojo. Nah, hari ini gue mau ngajak kalian ngebongkar sebuah teori yang mungkin bakal bikin kalian ngeliat Dora dengan cara yang total beda. Gimana kalau Dora itu sebenarnya nggak bisa melihat dengan jelas atau bahkan buta? Jangan skip, karena bukti-buktinya bakal bikin kalian mikir. Dan di akhir ada satu kesimpulan yang, ya, siap-siap aja. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan misteri-misteri lainnya yang kita pecahin bareng. Dora, Dora the Explorer. Dora! Boots and super cool exploradora. We need your help. Grab your backpack. Let's go. Jump in. Vámonos! You can lead the way. Hey, hey! Teach Dora, teach Dora, teach Dora, teach Dora. Swipe no swiping, swipe no swiping. Oh, man! Dora the Explorer. Oke, kita mulai investigasinya, gengs. Pertama dan yang paling jelas, pertanyaan-pertanyaan ajaib Dora. Dora itu ikonik banget sama kebiasaannya nanya ke kita, penonton, di mana letak sesuatu. Lucu sih buat anak-anak, tapi coba deh kita pikirin dari sudut pandang lain. Kalau seorang anak terus-terusan nanya letak benda yang ada di depannya, itu bisa jadi indikasi adanya gangguan penglihatan, kan? Therefore, pertanyaan Dora yang super jelas ini bukan cuma gimmick, tapi bisa jadi cara dia buat memastikan apa yang mungkin cuma dia rasakan atau dengar samar-samar. Dia butuh konfirmasi dari kita. We fixed the bridge! Way to go! You're good at patterns! Kedua, mari kita perkenalkan sang sidekicks. Setia, Boots, si monyet. Boots itu bukan cuma teman, guys. Perhatiin deh, Boots sering banget jadi yang pertama nunjuk sesuatu atau bahkan secara fisik nuntun Dora ke arah yang benar. Dia juga sering ngasih deskripsi verbal. Itu dia di atas bukit atau semacamnya. Awalnya kita mikir dia cuma monyet yang aktif, tapi gimana kalau Boots itu perannya lebih dari itu? Dia itu kayak service animal versi kartun yang super pinter dan setia. Dia adalah mata bagi Dora di banyak situasi. Therefore, Boots bukan sekadar teman main, tapi pemandu dan pelindung Dora yang paling utama. Ini bikin persahabatan mereka jadi makin dalam maknanya, kan? We need to catch it! Help us catch the egg! Hold up your hands! Hold up your hands! Got it! Phew, that was a close one. Peta selalu nyanyiin rute dengan instruksi yang jelas dan berulang-ulang. Tapi, pernah nggak kalian lihat Dora bener-bener ngebaca si peta kayak kita baca peta biasa? Jarang banget. Dia lebih banyak dengerin lagu dan instruksi verbalnya. The lake! Sneezing Snake Lake! You're so right! Achoo! Achoo! Tell Dora! Next, we go to the lake! Where do we go next? Therefore, peta ini mungkin bukan alat visual utama buat Dora, melainkan alat bantu navigasi auditori. Lagunya yang catchy dan repetitif itu cara paling efektif buat dia ngapalin rute tanpa harus bergantung sama penglihatan detail. Mungkin peta ini punya tekstur khusus juga yang bisa Dora baca dengan sentuhan. Siapa tahu? Oke, ini juga menarik. Desain dunia Dora. Kalian sadar nggak sih? Dunia Dora itu visualnya simple. Warnanya cerah-cerah, objeknya punya outline tebal, kontrasnya tinggi. Ini emang bagus buat anak-anak biar gampang ngenalin bentuk. Tapi, desain kayak gini juga ideal banget buat orang dengan low vision atau keterbatasan penglihatan tertentu. Bentuk yang jelas dan warna kontras membantu banget buat ngebedain objek. Therefore, dunia Dora yang kita lihat mungkin adalah representasi dari cara Dora melihat dunianya. Lebih sederhana, lebih fokus pada bentuk dan kontras, agar dia bisa bernavigasi dengan sisa penglihatannya atau imajinasinya. Nah loh, makin masuk akal kan? Jangan ganti channel, karena abis ini kita bakal bahas peran Swiper dan kemampuan Super Dora lainnya, yang mungkin selama ini kita salah artikan. Sekarang, mari kita bahas si antagonis favorit kita, Swiper.
Swiper ini maling paling unik sedunia. Kenapa? Karena dia selalu ngasih tahu kapan dia mau datang dan apa yang mau dia curi. Dia bahkan sering ngasih warning sound kayak suara gesekan, daun atau langkah kaki. Swiper? Nice fans! Buat kita yang bisa lihat, ini kayaknya bodoh banget. Tapi buat seseorang yang lebih mengandalkan pendengaran atau indera lain, peringatan verbal dan suara-suara ini justru jadi alarm yang sangat berguna. Therefore, Swiper yang selalu berisik ini justru ngasih Dora kesempatan buat bereaksi dan menghentikannya. Bukan karena Dora ngelihat Swiper dengan jelas, tapi karena Dora denger atau ngerasa kehadiran Swiper. Swiper jadi nggak terlalu mengancam kan? Ini membawa kita ke elemen emosional dari teori ini. Kalau Dora beneran punya keterbatasan penglihatan, bayangin, semua petualangan yang dia lakuin, semua rintangan yang dia hadapi, itu jadi 10 kali lipat lebih heroik. Dia bukan cuma anak kecil yang suka jalan-jalan, tapi dia adalah simbol keberanian, ketangguhan, dan bukti bahwa keterbatasan fisik itu bukan halangan buat menjelajah dan meraih mimpi. Jadi, apa kesimpulannya? Teori Dora punya gangguan penglihatan ini mungkin cuma sekadar teori konspirasi iseng dari internet. Cara pandang ini ngasih kita perspektif baru yang super menarik. Ini nunjukin gimana sebuah cerita anak-anak bisa punya lapisan makna yang lebih dalam. Dora yang selalu bertanya itu bukan karena dia lemot, tapi karena dia butuh cara lain buat melihat. Fakta mengejutkan, versi teori ini ya. Mungkin acara Dora ini, secara nggak sadar, udah ngajarin jutaan anak tentang empati dan cara berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin punya kebutuhan.